Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, mari diperbarui setiap hari. Mari diperbarui setiap hari. Judul khotbah hari ini adalah Hati Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Sebagai pengantar, peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan dalam bacaan hari ini adalah kisah yang sudah sangat dikenal oleh kita semua. Namun, yang penting bukanlah keajaiban bahwa 5 roti dan 2 ikan dapat mengenyangkan 5.000 orang, melainkan apa yang hendak Yesus nyatakan melalui peristiwa ini, siapa dirinya sendirinya. Sebenarnya, peristiwa ini terjadi sekitar bulan April tahun 29 Masehi pada masa pelayanan Yesus di daerah Galilea. Sejak memulai pelayanannya, Yesus selalu pergi ke Yerusalem setiap tahun pada waktu Paskah, tetapi pada tahun ini ia tidak pergi ke Yerusalem. Alasannya karena suasana permusuhan terhadap Yesus di antara orang Yahudi sejak tahun sebelumnya masih tetap kuat. Yesus mengetahui bahwa waktu yang ditetapkan oleh Allah belum tiba, maka ia menghindari bentrokan yang tidak perlu dengan orang-orang Yahudi. Dalam Injil Yohanes, mujizat 5 roti dan 2 ikan ini merupakan tanda keempat yang dilakukan Yesus dan menjadi puncak dari pelayanannya di Galilea. Selama di Yudea, Yesus ditolak oleh banyak orang, tetapi sebaliknya di Galilea, ia disambut dengan antusias dan diikuti oleh banyak orang. Melalui mujizat ini, orang banyak bahkan hendak menjadikan Yesus sebagai raja mereka. Namun pada saat yang sama peristiwa ini juga menjadi titik balik di mana banyak pengikut Yesus mulai kecewa dan meninggalkannya. Mengapa? Karena ketika Yesus mulai berbicara tentang roti hidup, tentang hal-hal rohani bukan hal-hal jasmani, mereka tidak dapat menerima kebenaran itu dan akhirnya menjauh darinya. Allah adalah Allah yang baik. Ia selalu menginginkan yang terbaik bagi kita. Ia bukan hanya memperhatikan kebutuhan rohani kita, tetapi juga terhadap kebutuhan jasmani kita. Ketika kita berada dalam kesulitan, Tuhan sudah siap dan menanti untuk menolong kita.
Sebagaimana kita adalah keluarga kerajaan Allah yang sementara hidup di dunia ini, demikian juga saudara jemaat Indonesia hidup di Korea sebagai orang asing. Ada kalanya saudara menghadapi masalah visa, pekerjaan, dan berbagai kesulitan lainnya. Dalam situasi seperti itu, para pelayan Tuhan di Korea berdoa bersama saudara, mencarikan pekerjaan, dan berusaha membantu menyelesaikan kesulitan yang saudara hadapi. Namun, semua usaha itu bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan jasmani saudara, melainkan agar saudara tidak kehilangan hal yang rohani karena sibuk dengan hal-hal duniawi, dan supaya saudara semakin dekat kepada Tuhan dan bertumbuh secara rohani. Yesus adalah Allah yang penuh belas kasihan. Ia tidak menutup mata terhadap rasa lapar dan penderitaan kita. Tetapi jika alasan kita mengikuti Yesus hanyalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, maka itu bukanlah iman yang benar. Janganlah kita hanya memandang roti di tangan Yesus, tetapi pandanglah Yesus yang memegang roti itu. Melalui Yesus kita dipanggil untuk memulihkan kehidupan rohani kita. Yesus adalah anak Allah dan Yesus adalah Mesias, Kristus. Ia datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah, dan di dalam Allah terdapat segala sesuatu yang kita butuhkan. Mujizat 5 roti dan 2 ikan bukan sekedar peristiwa ajaib, melainkan tanda bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Ia adalah pribadi yang dapat menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Yesus menunjukkan tanda ini agar kita percaya bahwa Ia adalah Allah, dan melalui iman itu kita menerima hidup yang kekal. Kiranya semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon benar-benar memahami isi hati Tuhan yang menghendaki agar kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan menerima hidup yang kekal di dalam Dia. Kiranya kita menikmati hidup sejati di dalam Kristus dan dengan iman yang teguh memegang roti hidup yang adalah Yesus Kristus sendiri. Pokok bahasan yang pertama adalah perbedaan antara Filipus dan Andreas. Dalam ayat 5 sampai dengan 9, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Mari kita perhatikan dan bandingkan jawaban Filipus dan Andreas terhadap pertanyaan Yesus. Yesus sebenarnya sudah memiliki rencana yang jelas untuk memberi makan orang banyak itu. Namun demikian, ia secara sengaja menunjukkan Filipus dan bertanya, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Alkitab menjelaskan dalam ayat 6 bahwa Yesus berkata demikian untuk mencobai dia, untuk mencobai Filipus. Ujian ini bukanlah untuk menjatuhkan dia, melainkan untuk melatih dan menumbuhkan imannya. Sebagaimana yang terlihat dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 8, Filipus adalah murid yang seringkali lambat dalam memahami hal-hal rohani. Meskipun sudah lama bersama Yesus, ia masih berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Karena itu Yesus dengan kasih ingin memperkuat imannya melalui pertanyaan ini.
Tuhan tidak pernah menguji umatnya dengan maksud jahat. Sebaliknya ia menguji untuk memurnikan iman kita dan menolong kita menemukan bahwa di dalam Dia selalu ada jalan keluar. Namun jawaban Filipus adalah seperti yang sudah Yesus perkirakan. Ia tidak mengerti maksud dari pertanyaan itu dan menjawab dengan perhitungan manusia. Filipus menjawab, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus adalah pribadi yang sangat realistis dan logis. Ia segera menghitung bahwa 200 dinar yang setara dengan 8 bulan upah kerja tidak akan cukup untuk membeli roti bagi ribuan orang. Bahkan jika uang itu tersedia, di mana bisa membeli sebanyak itu. Ia cepat menghitung, tetapi lambat percaya. Jawabannya bukanlah jawaban iman, melainkan jawaban logika dan perhitungan manusia. Ia melihat masalah bukan di dalam kuasa Yesus, melainkan di dalam batas kemampuan manusia. Sebaliknya, Andreas menunjukkan sikap yang berbeda. Andreas adalah salah satu murid pertama yang bertemu Yesus dalam pasal Yohanes pasal 1. Dialah yang membawa saudaranya Simon Petrus kepada Yesus. Andreas bukan orang yang suka tampil di depan. Ia lebih suka melayani diam-diam dari belakang. Meskipun jarang disebut namanya, ia tidak pernah mengeluh dan selalu melayani dengan rendah hati. Nama Andreas berarti lelaki sejati, dan ia akhirnya mati sebagai martir di Akaia, disalibkan di salib berbentuk huruf X karena imannya kepada Kristus. Dalam Yohanes pasal 6, ketika Andreas berbicara kepada Yesus, teks Yunani menggunakan kata legei yang berbentuk present tense. Kata ini tidak hanya berarti berkata, tetapi juga menekankan sikap hati dan maksud rohani di balik perkataannya. Artinya perkataan Andreas bukan sekedar rasa ingin tahu, melainkan mengandung iman yang menantikan rencana Allah yang tersembunyi di balik perkataan Yesus. Andreas memahami bahwa pertanyaan Yesus pasti mengandung maksud ilahi. Ia percaya bahwa memberi makan orang banyak bukanlah hal yang mustahil, karena di balik setiap perkataan Yesus ada karya Allah yang besar. Ia menantikan pekerjaan Allah yang hanya dapat dilihat oleh mata iman. Andreas membawa kepada Yesus seorang anak kecil yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Tentu saja makan itu sangat tidak cukup untuk memberi makanan 5.000 orang. Namun Andreas melakukan apa yang dapat ia lakukan dan menyerahkan sisanya kepada Yesus dengan hati yang percaya. Ia tidak menghitung secara logis. Ia hanya melangkah dalam ketaatan, meskipun hal itu tampak tidak masuk akal. Kemudian ia berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Di dalam perkataan ini terdapat 2 perasaan yang tercampur. Pertama, ada perasaan putus asa karena makanan yang ada begitu sedikit. Namun di sisi lain ada sikap percaya dan berserah setelah ia melakukan bagian yang bisa ia lakukan dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Jika Andreas sama sekali tidak memiliki iman, ia tidak akan membawa roti dan ikan itu kepada Yesus. Tetapi karena ada kepercayaan di hatinya, ia menyerahkan yang sedikit itu kepada tangan Tuhan. Walaupun 5 roti dan 2 ikan itu tampak tidak berarti di mata manusia, namun ketika berada di tangan Yesus yang Maha Kuasa, itu menjadi alat untuk pekerjaan Allah yang ajaib. Yesus adalah Tuhan yang dapat menjadikan yang tidak ada menjadi ada, dan yang kurang menjadi berkelimpahan.
Persembahan yang kecil yang diberikan dengan iman menjadi mujizat di tangan Allah. Ketika sesuatu yang kecil diletakkan di tangan Yesus, ia menggunakan untuk melakukan pekerjaan besar bagi kemuliaan Tuhan. Melalui iman dan ketaatan kita, kemuliaan Allah dinyatakan di tengah dunia ini. Kiranya seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon tidak menjawab seperti Filipus yang hanya menghitung dengan logika, tetapi seperti Andreas yang dengan iman mempersembahkan segala sesuatu kepada tangan Yesus. Sebab di tangan Tuhan yang kecil menjadi besar, yang sedikit menjadi cukup, dan yang sederhana pun menjadi alat bagi kemuliaan Allah yang besar. Pokok bahasan yang kedua adalah makna dari peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak lumpur. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus memulai sesuatu yang sama sekali tidak disangka oleh siapapun. Seperti seorang ayah yang duduk di meja makan bersama keluarganya dan mengucap syukur atas makanan yang tersedia. Yesus juga berdoa dengan tenang dan penuh ucapan syukur di hadapan ribuan orang. Padahal makanan yang tampak hanyalah 5 roti jelai dan 2 ikan. Sedangkan jumlah orang yang menanti makanan itu berlipat ganda hingga ribuan. Namun Yesus menaikkan doa syukur seolah-olah hidangan yang berlimpah telah tersedia. Dan hasilnya roti dan ikan itu bukan hanya tidak kekurangan, melainkan berlimpah sampai tersisa 12 bakul penuh. Semua orang yang hadir makan sampai kenyang dan dapat dibayangkan rasa makanan itu pasti jauh lebih enak daripada roti dan ikan semula seperti air yang diubah menjadi anggur terbaik di pernikahan di Kana. Dalam Injil Yohanes, hanya Yohanes yang menulis kalimat ini, sebanyak yang mereka kehendaki. Ungkapan ini tidak muncul dalam Injil lainnya. Melalui kata-kata ini, Yohanes menegaskan bahwa barang siapa datang kepada Yesus, ia akan memberi roti hidup yang melimpah, sehingga mereka tidak akan lapar lagi, haus lagi. Dengan kata lain, melalui mujizat ini, kita melihat betapa melimpahnya kasih dan hal yang disediakan oleh Tuhan. Dalam Yohanes 6 ayat 35, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus bukan hanya pemberi roti, tetapi ia sendiri adalah roti hidup. Ia tidak datang hanya untuk mengenyangkan tubuh perut, tetapi untuk memberi hidup bagi jiwa kita. Namun, sayangnya orang banyak yang menyaksikan mujizat 5 roti dan 2 ikan itu tidak memiliki iman kepada pribadi yang memberi roti itu. Mereka lebih tertarik pada roti yang dimakan daripada firman yang keluar dari mulutnya. Sikap mereka sama seperti nenek moyang Israel di padang gurun yang memakan manna dari langit namun tetap mati karena tidak percaya kepada Tuhan yang memberi manna itu. Tetapi hati Tuhan, keinginan Tuhan tidaklah demikian.
Yesus tidak datang untuk memberi makanan yang akan binasa, melainkan untuk memberikan makanan yang kekal. Roti hidup yang membuat siapapun yang memakannya tidak akan lapar lagi dan haus lagi untuk selama-lamanya. Manna dalam perjanjian lama hanyalah bayangan dari roti sejati yang hendak diberikan Allah kepada dunia. Dan sekarang Allah telah menurunkan roti yang memberi hidup bagi dunia, dan roti itu adalah Yesus Kristus sendiri. Sebagai roti hidup, barang siapa memakan roti itu, ia akan bersatu dengan Kristus, sang sumber kehidupan. Melalui persekutuan dengan Yesus, jiwa kita mengalami kepuasan yang sejati, menerima hidup yang kekal, dan pada akhirnya akan berbagian dalam kebangkitan pada hari terakhir. Kiranya seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon menyadari bahwa makna dari mujizat 5 roti dan 2 ikan bukanlah sekedar tentang roti yang mengenyangkan tubuh, perut, melainkan tentang roti hidup yang memberi hidup yang kekal. Mari kita memusatkan pandangan kita kepada Yesus sendiri, roti yang turun dari surga, agar melalui Dia kita mengalami kepenuhan hidup dan keselamatan yang sejati. Sebagai kesimpulan, jika keinginan duniawi dan kebutuhan jasmani menjadi alasan seseorang mengikuti Yesus, maka seperti orang yang banyak makan roti dan menjadi kenyang, mereka hanya akan merasakan kepuasan sementara. Mereka mungkin menunjukkan antusiasme dan mengikuti Yesus untuk beberapa waktu, tetapi tanpa perubahan motivasi yang sejati, mereka akhirnya akan jatuh dan meninggalkannya. Seperti orang banyak yang berbalik setelah mujizat roti, dan seperti bangsa Israel yang memakan manna tetapi mati di padang gurun. Nabi Hosea berkata dalam Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tanpa pengertian rohani tentang Allah, manusia hanya akan mencari roti yang fana dan kehilangan roti kehidupan yang kekal. Namun, karunia terbesar yang ingin Allah berikan kepada kita bukanlah makanan yang binasa, melainkan kehidupan yang kekal. Domba-domba yang tersesat yang hidup tanpa gembala akan kembali kepada Bapa melalui satu-satunya jalan keselamatan, Yesus Kristus, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya bahwa Yesus adalah Kristus, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon hidup sebagai orang Kristen yang berjalan bersama Allah, memegang teguh iman kepada roti hidup, yaitu Yesus Kristus, dan membagikan kabar baik ini kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih dan limpah anugerah, kami bersyukur kepadamu karena melalui peristiwa 5 roti dan 2 ikan, Engkau kembali menyadarkan kami siapakah Yesus Kristus itu sebenarnya. Tuhan, jangan biarkan kami mengikuti Engkau hanya karena roti yang ada di tangan-Mu, tetapi ajarlah kami untuk memusatkan pandangan kami hanya kepada Yesus. Jauhkan kami dari iman yang mencari kepuasan sementara, dan bawa kami berdiri di tempat iman yang menerima hidup yang kekal. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi seperti Filipus yang menghitung dengan logika, tetapi biarlah kami iman seperti Andreas yang dengan sederhana mempersembahkan yang kecil kepada tangan Tuhan. Sebab ketika iman kami diletakkan di tangan-Mu, kami akan melihat pekerjaan dan kuasa surgawi dinyatakan. Tolong kami Tuhan, agar setiap hari kami tinggal di dalam firman-Mu, biar berjalan di dalam terang-Mu, melayani satu sama lain dengan kasih-Mu, dan menikmati sukacita sejati di dalam Yesus sang kehidupan. Jadikanlah setiap jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon sebagai umat yang mengalami dan memancarkan inti Injil dalam kehidupan mereka. Hari ini kami rindu agar di pusat
kehidupan kami hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kami mengakui bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.